تكوين خروج لاوين عدد تثنية يشوع قدر عوز صموئيل أول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عذرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبيدية يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس لروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية غلاطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والثانية تيموثاوس الأولى والثانية تيتوس فيليمون عبراني ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا Shalom saudaraku terkasih, apa kabar semuanya? Kiranya selalu kita diberi kesehatan, hikmat, serta berkat yang berlimpah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saat ini saya dapat membagikan atau saling sharing untuk saling memahami, saling belajar tentang tema malam ini, yaitu memaafkan, ya, yang berjudul tentang memaafkan dalam Alkitab. Saudaraku terkasih, tema ini sangat menginspirasi untuk kita semua karena setiap hari kita menjalani hidup. Terkadang kita berbuat salah, terkadang kita juga bisa memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Nah, kesempatan kali ini yang berjudul tentang maafkan dan memberi pengampunan kepada orang lain. Dalam Alkitab memang benar bahwa kita memaafkan adalah hal yang sulit. Setiap orang sulit untuk memaafkan oleh kesalahan ataupun setiap orang jika sangat-sangat berbuat kesalahan yang fatal, mungkin sulit bagi kita untuk memaafkan karena kita masih ada daging dalam hidup. Kedagingan itu yang membuat diri kita sombong, sehingga kita tidak mudah membuka hati untuk memberi maaf
Saudaraku, setiap orang mempunyai kesalahan, ataupun setiap kita yang mempunyai kesalahan, pasti kita ingin dimaafkan. Apalagi jika kesalahan orang lain tersebut benar-benar tidak bisa kita maafkan. Tapi kita mau dimaafkan sama orang lain, gitu ya. Namun kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Orang seperti itu kebanyakan yang tidak mengenal kasih, yang tidak ada dalam pengikut Kristus Tuhan. Namun Tuhan Yesus telah mengingatkan kepada kita ini anak-anaknya, bahwa barang siapa yang bisa maafkan kesalahan orang lain, maka niscaya dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Berkat dan penyertaan yang diberikan pun semakin berlimpah. Saudaraku, siapa saja yang mampu memberi pengampunan kepada orang lain, maka dia sejatinya telah memiliki derajat hati yang sangat tinggi. Hati yang penuh kasih pasti bisa maafkan. Karena kita sendiri pun, kalau kita mempunyai salah ya yang kita tidak sadari, itu sudah kita lakukan. Misalnya kita sudah berbohong pada orang, menipu diri sendiri, itu sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Tapi walaupun seperti itu, Tuhan masih kasih kesempatan, Tuhan masih ampuni setiap kesalahan kita untuk kita sadari dan kita bisa bertobat. Karena sebagai pengikut Kristus, kita dianjurkan untuk saling maafkan, saling mengasihi. Dengan demikian, kita bisa menjadi semakin dewasa rohani, semakin penuh kasih. Jadi luar biasa ya, kita ini pengikut Kristus berat sebenarnya. Ketika orang lain ya, misalnya ada orang menipu diri kita, namun kita berat untuk memaafkan. Tapi dia sendiri tahu bahwa dia sengaja menipu kita atau berbohong pada kita. Dan pada akhirnya kebohongan dia itu tanpa disadari kita tahu, tanpa disadari jadi terbongkar begitu. Nah, apakah kita harus memberi luang untuk bisa maafkan dia walaupun kebohongannya itu sudah terbongkar? Nah, hal ini kita juga bisa menelaah ya teman-teman, karena di sekeliling kita juga banyak yang mengalami seperti ini. Kita tahu dia berbohong, ataupun kita sudah tahu saat kebohongan dia terbongkar. Namun kalau kita tidak ada kasih untuk bisa memberikan kesempatan buat dia ya, atau kita kasih saran gitu ya, sebaiknya dia harus minta ampun kepada Tuhan, atau sebaiknya dia minta maaf lagi itu kepada kita. Dan kita juga tidak meminta setiap orang yang bersalah untuk kita ampuni. Dia bisa sadar sendiri, dia bisa mengerti dengan sendirinya kesalahan yang dia perbuat. Karena tidak ada ruginya bila kita sendiri bisa saling memaafkan. Justru dengan memaafkan, kita akan menjadi pribadi yang semakin baik. Ya saudaraku, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan
beberapa kumpulan ayat emas Alkitab atau firman Tuhan yang menjelaskan tentang pentingnya mengampuni diri sendiri, mengampuni sesama, mengampuni orang lain, bahkan musuh kita. Ada beberapa kumpulan ayat Alkitab tentang maafkan. Silakan kita simak saja tayangan kali ini tentang mengampuni kesalahan orang lain, kesalahan sesama, kesalahan diri sendiri, kesalahan pasangan, hingga musuh yang menginspirasi kita sendiri untuk lebih dewasa ya ketika musuh kita berbuat salah. Nah, di mana kita diuji apakah kita bisa memaafkan dia atau tidak. Ya, tema yang pertama yaitu memaafkan sesama. Dalam tema judul pertama, karena itu saya ingin memberikan beberapa ayat untuk kita semua tentang mengampuni sesama. Demikianlah firman Tuhan. Terambil di ayat Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Lalu ayat yang kedua tertulis di Yesaya 43 ayat 25-26. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Ketiga, Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Kemudian ayat keempat tertulis di Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Luar biasa ya, berapa ayat ini yang mengajarkan kita untuk bisa saling maafkan, saling mengampuni orang lain, termasuk bagi sesama kita. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus turut serta memberikan pengampunan sebesar apapun kesalahan orang lain kepada kita. Tuhan Yesus dalam hidupnya juga memberitakan penginjilan, memberitakan firman Tuhan. Dia senantiasa mengampuni orang-orang yang berbuat keji, yang berbuat tidak baik ya, yang menganiaya dia. Dia turut serta mengampuni, karena pengampunan dari Tuhan itu lebih besar. Jika kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga juga mengampuni kesalahan kita. Amin. Kemudian tema kedua yaitu memaafkan diri sendiri. Beberapa ayat dalam Alkitab tentang memaafkan diri sendiri terambil di ayat Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Lalu ayat yang kedua terambil dalam Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang untuk pengampun dosa. Ayat yang ketiga tertulis di Lukas 7 ayat 47 sampai 48. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat yang keempat terambil di Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Haleluya. Dalam ayat kumpulan untuk mengampuni diri sendiri, Tuhan Yesus juga berkata, senantiasa kita menyadari kesalahan kita agar nama Allah tetap dipermuliakan. Dan Tuhan juga berkata di ayat yang pertama tadi, Petrus bertanya, apakah 7 kali? Tapi Tuhan menjawab, tidak, melainkan 77 kali. Ya, itu banyak sekali, saudara. Bagaimana kita harus sering untuk memaafkan itu? Karena sesuai perintah Tuhan tadi ya, harus 77 kali. Itu sangat-sangat susah sebenarnya ya, tapi itulah perintah yang dianjurkan Tuhan. Untuk kita tetap mengasihi, tetap mengampuni. Karena saat kita bersalah juga, ayat yang terakhir mengatakan, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa untuk kita diampuni kesalahan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, saudara. Sejak dosa awal mulanya Adam, bumi ini dikutuk ya. Lalu Allah Bapa menciptakan anaknya yang tunggal untuk datang ke muka bumi. Semua menggenapi berdasarkan firman Tuhan, itulah Yesus sendiri. Agar kita manusia ya yang sudah dikutuk ini, yang jauh dari Allah, lebih dekat, menjadi lebih dekat dengan Tuhan, untuk doa-doa kita didengar oleh Bapa. Dan Tuhan Yesus juga melalui perantaranya, maka dosa kita diampuni, kesalahan kita ditebus. Ya, tangannya yang terpaku di kayu salib sudah menghapus semua dosa kita. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Amin. Kemudian tema yang ketiga, memaafkan pasangan. Beberapa ayat dalam Alkitab untuk kita harus memaafkan pasangan kita, maupun pacar atau suami atau istri. Beberapa ayat tersebut dapat kita renungkan. Demikian firman Tuhan terambil di ayat Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Yang kedua tertulis di ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian ketiga terambil di ayat Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah kamu dibuang
dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Lalu adapun ayat terambil di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Saudaraku terkasih, di ayat ini mengajarkan kita untuk lebih memaafkan pasangan kita. Kita harus sabar menghadapi pasangan kita, karena seburuk apapun pasangan kita, tetap kita harus terima, karena itu pilihan kita. Bagaimana cara kita untuk dapat mengubah dia menjadi lebih baik? Bagaimana cara kita untuk bisa mengintrospeksi apakah dia berbuat salah karena kita juga mempunyai salah kepada dia? Karena biasa hukum tabur tuai itu ada ya saudara. Apa yang kita perbuat pasti pasangan membalas. Yang di ayat Kolose 3:13 tadi kita diajarkan harus sabar terhadap yang lain, serta kita ampuni seorang apabila seorang itu menaruh dendam terhadap yang lain. Karena sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Haleluya, kita berada dalam Kristus adalah anak Tuhan, ciptaan yang baru. Seperti di 2 Korintus 5 ayat 17 tadi ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sama seperti halnya saya pribadi yang belum diubahkan, namun perlahan Tuhan sudah pulihkan, sudah ubahkan saya agar saya bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik, agar saya bisa menjalankan seturut perintah Tuhan. Karena ketika kita sudah memilih menjadi pengikut Kristus, kita harus siap memikul salib, memikul beban. Tapi jika kita tetap sabar, tetap berkehendak pada Tuhan, ya semuanya itu kemenangan menjadi sukacita dalam diri kita. Semua yang kita jalani berkesudahan, ya. Barang siapa, ada tertulis di firman Tuhan, barang siapa yang memikul salib tapi dia tetap berpegang teguh. Nah, semua yang pahit dia alami sudah menjadi sukacita, karena Tuhan pasti akan memberi pelangi setelah adanya hujan. Haleluya. Kemudian tema yang keempat tentang memaafkan musuh. Beberapa ayat ini sangat perlu untuk kita semua, agar barang siapa yang belum mengenal Kristus terkadang sering berbuat salah pada kita. Dan ayat ini harus kita renungkan. Terambil di Lukas 17 ayat 3-4. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa. Tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Luar biasa ya ayat ini. Kemudian yang kedua terambil di 1 Petrus 3 ayat 18-12. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki,
tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Haleluya. Ayat ini mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Walaupun dia sudah mencaci maki, ya, menghina dengan kejahatan, kita tidak perlu membalasnya. Karena biar campur tangan Tuhan yang menyertai dia. Kemudian yang ketiga terambil di Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Firman Tuhan mengajarkan kita, sebesar apa kesalahan orang kepada kita, tetap harus kita ampuni, karena Tuhan senantiasa melihat orang-orang yang benar. Tuhan tidak suka melihat anak-anaknya yang dendam berlarut-larut. Tuhan tidak mau anak-anaknya menjadi anak yang tidak bisa saling memaafkan. Maka dari itu kita anak-anak Tuhan, sebesar apa kesalahan orang kepada kita, apalagi orang yang belum mengenal Kristus. Banyak sekarang polemikus sekarang tidak bisa melihat kasih dalam Kristus, sehingga perkataannya sangat benar-benar menjengkelkan buat kita, ya. Itu hanya untuk memancing diri kita agar kita terlibat dalam dosa. Mereka menghujat Roh Kudus, mereka menghujat Tuhan Yesus. Luar biasa. Tapi itulah karena memang mereka tidak ada pengajaran kasih, jadi sesuka hati untuk berbicara. Firman Tuhan juga ada mengatakan, barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ya, tidak akan diampuni dosanya. Jadi jika kita mengingat kasih Kristus yang sungguh besar bagi setiap kita, kita harus turut senantiasa untuk mengampuni juga orang lain. Biarkan saja mereka menilai Kristen itu tidak benar, biarkan saja. Yang penting kita sudah berjalan yang lurus, kita sudah menjadi anak Tuhan, sudah tahu kebenaran, kita imani saja apa yang menjadi keyakinan kita sekarang. Jangan kita hiraukan omongan-omongan di luar antikris, ya. Yang ada kita bisa menjadi terpengaruh karena doktrin mereka sangat kuat. Kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa mengingat terus firman Tuhan agar kita semakin dikuatkan, agar kita tetap berpegang teguh pada Tuhan yang Maha Esa. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Sangat besar kasih pengampunan itu kepada setiap kita, sehingga kita ditempa benar-benar untuk menjadi anak Tuhan yang seturut kehendak-Nya. Sekian pembahasan mengenai beberapa ayat Alkitab tentang memaafkan sesama, memaafkan pasangan, memaafkan orang lain. Kiranya
adanya ayat-ayat yang saya sampaikan dalam pembahasan kali ini dapat menjadi renungan hidup bagi setiap kita, dapat menjadi semakin bersikap sabar dan dewasa untuk mau memaafkan kesalahan orang lain. Amin. Baik, sebelum kita tutup tema pada malam ini, ada baiknya kita berdoa untuk lebih menguatkan iman kita, untuk kita bisa lepaskan pengampunan kepada orang lain, siapapun ya yang berbuat kesalahan kepada kita malam ini juga harus kita ampuni. Karena kalau tidak kita ampuni, apapun doa-doa yang kita panjatkan, maka Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Mari satukan hati kita dalam doa. Haleluya. Haleluya. Bapa terkasih, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau selalu memelihara kami, selalu mengasihi kami, selalu mengampuni setiap kesalahan kami Bapa. Engkau sangat baik, teramat baik Tuhan. Sehingga dimana kiranya pada malam hari ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu untuk berdoa Tuhan, untuk mengucap syukur, di mana kami bisa tulus mengampuni orang lain Tuhan, di mana kami bisa menyadari juga setiap kesalahan kami yang sudah kami perbuat kepada orang lain Tuhan. Kiranya firman-Firman-Mu bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kiranya kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu menjadi perkataan, menjadi rema untuk setiap kami, agar jiwa kami dapat berubah, dapat menjadi lebih baik, agar hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Hati yang lemah dan lesu dapat membangkitkan harapan yang penuh kasih. Berkati hidup kami Tuhan, agar kami tetap dapat memberi kesempatan mendengarkan firman-Mu kembali, serta berkati anak-anak-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu Bapa. Serta Engkau berkati teman-teman yang mendengar video saat ini, dimanapun mereka berada, apapun kondisi hidup mereka, kiranya senantiasa Engkau selalu membantu mereka, menopang mereka. Setiap mereka mempunyai kesulitan, Engkau tahu hati mereka Tuhan. Engkau tahu apa yang terbaik bagi mereka, serta Engkau kuatkan juga mereka agar mereka dapat memberikan atau memberi yang terbaik bagi sesama Tuhan. Ajarlah kami agar dapat memahami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami senantiasa untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu Bapa, agar kami selalu dekat padamu, serta Engkau bukakan hati kami yang lapang agar tulus maafkan kesalahan orang lain Tuhan. Pada malam ini kami lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang sudah berbuat keji, berbuat jahat kepada kami. Sebab setiap kesalahan manusia, setiap kesalahan anak-anak-Mu, Engkau dapat memaafkan juga Tuhan.
Jika kami tidak bisa saling mengampuni, maka doa-doa yang kami panjatkan dapat terhambat di hadapan-Mu, Bapa. Bapa, begitu besar kasih-Mu, Engkau selalu memberi pengampunan kepada setiap kami. Ajar juga kami, Tuhan, untuk tidak membalas orang-orang yang berbuat jahat pada kami, dan kami bisa memberikan pembalasan dengan perkataan yang baik seturut firman-Mu, Tuhan. Terpujilah Engkau, Bapa. Terima kasih berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang dapat mengubahkan kami, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang seturut kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.